Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya ya, sudah meluangkan waktu untuk join di acara kita hari ini, yaitu Digitalization and Data Driven Loyalty. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, apalagi di dalam keadaan COVID seperti ini ya. Semoga kita selalu diberi lindungan kesehatan dari Tuhan juga. Jadi mungkin untuk tidak terlalu memperpanjang opening, jadi aku mau mulai langsung memperkenalkan para speaker kita. Jadi untuk acara hari ini kita disupport oleh Hipindo dan AP3MI. Terima kasih atas supportnya dan being sponsored by Capillary Technology Indonesia. Jadi untuk tidak memperpanjang, pertama-tama mari kita berikan sambutan kepada Bapak Hasan Aullah. Beliau adalah Vice Chairman dari Hipindo. Kepada Bapak Hasan dipersilakan. Ya, selamat siang. Terima kasih undangannya ya. Dan saya atas nama Siang, Pak. saya atas nama Hipindo sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan topiknya menarik sebenarnya dengan digitalization dan data driven. Pengalaman dari saya sendiri juga di RJ Group, kita memang melihat ini bahwa sebagai retailer itu mengelola data dan juga bagaimana berdialog dengan konsumer itu terus-menerus menjadi sangat penting. Jadi digitalisasi ini yang mendorong kita untuk bisa lebih maju lagi, bagaimana kita bisa lebih kenal konsumer kita. Salah satu program yang dilakukan oleh Era Jaya ya adalah kita membuat Era Club. Era Club itu adalah merupakan salah satu program yang dimana kita bisa memberikan value added kepada konsumer Era Club yang belanja di outlet kita. Kita punya toko lebih dari 1.000 dan ke depan kita juga punya format toko tidak hanya di handphone saja tapi juga ada di banyak bisnis kan. Kita juga buka di fashion dan the sport business, kita juga di IoT dan banyak sekali industri-industri yang kategori baru yang kita masuk. Tentunya dengan loyalty program ini kita bisa bagaimana bisa berdialog lebih erat dengan mereka. Dan salah satu poin utama adalah dengan adanya Era Club ini, tentunya secara transaksi kita bilang ATV ya, jadi average transaction value itu bisa sampai 1,7 kali daripada nomor konsumer yang tidak ikut jadi member loyalty. Jadi ini juga proven ke kita bahwa bagaimana kekuatan daripada loyalty ini penting buat untuk bisa mempertahankan transaksi yang lebih besar dan juga bagaimana tadinya orang membeli produk itu semua sekali atau 2 kali dalam setahun, tapi karena dia sudah menjadi member dari loyalty kita, itu transaksi bisa jadi 2 kali lipat atau even 3 kali lipat dari yang sekarang. Dan ini merupakan salah satu tools yang sangat bagus ya, yang saya bisa share dengan teman-teman di retail, sehingga ini proven bahwa sebagai retailer gitu kita memang pemain offline, tapi digitalisasi dan loyalty inilah membuat kita menjadi lebih kuat lagi untuk bisa menjual dan juga promo kepada mereka, terutama dengan produk baru dan lain-lain. Sejak kita berdiri Era Club ini sejak di Februari 2019 sampai hari ini, sampai akhir 2021, kita dalam waktu 2 tahun lebih sedikit lah ya, 2,5 tahun, kita sudah mempunyai member 4,5 juta. Ini merupakan salah satu yang sangat bagus. Jadi kita harapin ini juga merupakan salah satu bagaimana kita maintain loyalty customer kita menjadi makin makin erat sama kita dengan new business yang kita buka. Jadi semoga ini memberikan juga insentif dan ke knowledge sharing ya kepada teman-teman untuk melihat ini peluang bisnis yang penting. Karena kalau dengan adanya loyalty ini, tentunya konsumer yang tadi belanja di toko kita bisa doublein, even kita bisa triplein, dan kita juga bisa naikin value mereka gitu. Jadi itu salah satu kekuatan daripada program ini. Ya demikian mungkin dari saya dan semoga event ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman dari Hipindo dan juga kepada para speaker Pak Yongki
Bu Mayang dan juga dari Alfamart ya. Terima kasih atas kesempatan yang disediakan buat teman-teman dari Hipindo. Demikian, selamat siang, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hasan atas kata-kata pembukanya, very well thought and insightful ya. Selanjutnya kita ada Ibu Uswati Lesmana. Jadi Ibu Uswati ini adalah Sekretaris Jenderal dari AP3MI. Jadi over untuk Ibu Uswati. Terima kasih Bu Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga atas waktu yang diberikan kepada AP3MI. Di sini saya mewakili Pak Johan Rahmat selaku Ketua Umum. Mohon maaf sekali beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena beliau dalam kondisi yang tidak baik dalam kesehatan. Pertama sekali kami AP3MI ini, apa sih AP3MI ini adalah organisasi nirlaba yang memang mewadahi para supplier atau pemasok yang mensuplai barangnya ke modern retail. Nah, anggota kami sampai saat ini lebih kurang 150 perusahaan dari multi kategori, mulai dari perusahaan besar sampai perusahaan yang paling kecil sekalipun atau UKM. Organisasi kami bertujuan untuk menciptakan bisnis yang saling menguntungkan antara suppliers dan retailers. Di era globalisasi seperti saat ini, pemasok harus mendapat menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi, tidak hanya untuk efisiensi, tapi juga untuk booster penjualan dengan meningkatkan atau memanfaatkan sistem CRM. Sehingga pelanggan dapat dilayani dengan maksimal. Jika loyalitas naik, penjualan pasti akan meningkat juga. Industri besar obat-obatan dan online sudah memanfaatkan sistem CRM ini. Industri menengah belum, melalui teknologi yang maksimal karena masih dianggap tidak berdampak langsung terhadap penjualan. Ini saatnya kita melakukan perubahan untuk meningkatkan customer loyalty dari masing-masing pemilik brand. Bagaimana dengan konsumen belanja di supermarket? Ini belum terjamah oleh sistem ini. Padahal ini adalah dua kekuatan solid bisa dikolaborasikan, baik antara pemasok yang memahami produk dan brandnya, maupun konsumen retailer yang memahami bagaimana konsumennya. Demikian juga saat ini dengan biaya trading term yang dibebankan kepada pemasok, mungkin ini juga dapat dimanfaatkan bagaimana untuk berkolaborasi meningkatkan loyalty customer di retailer. Sudah perlu saatnya kita sadari bersama bahwa pemasok dan retail untuk menjalankan hal ini, yang mana trading term ini sudah disahkan oleh pemerintah melalui Permendak nomor 23 tahun 2021. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua, meningkatkan kerjasama yang baik antara pemasok dan retail. Salam hangat dan salam sehat selalu dari Ketua Umum AP3MI Johan Rahmat. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uswati atas kata-kata pengantarnya ya untuk acara ini. Semoga acara ini bisa berguna bagi kita. Selanjutnya ada kata sambutan dari Bapak Sasanka Duta, yaitu Director Sales dari Capillary Technology Indonesia. Kepada Bapak Sasanka, over to you. In an ever-changing world, the challenge to deliver a great consumer experience is real. There's a sharper need for customer and sales insights. The task of maintaining a compelling customer program can be challenging. And it is quite possible with Capillary's AI-enabled omni-channel loyalty and marketing platform that drives personalized engagement and marketing automation. And leading the way with intelligent technology-driven solutions to help retailers drive consumer loyalty and engagement. Powering advanced solutions across industries for over 400 plus brands across 30 countries and 450 plus million consumers across 120,000 stores. Creating award-winning solutions to bring customer delight and engagement.
a task that clearly portrays every retailer's commitment to its customers. Selamat siang Bapak dan Ibu hadirin. Semoga semua dalam keadaan aman, sehat dan bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih banyak telah berpartisipasi dalam Jumina hari ini. Mohon izin saya akan melanjutkan dalam bahasa Inggris. Sorry about that. Thank you everybody for giving us the opportunity. Thank you, Pak Hasan, Bu Swati, for allowing this platform. Bu Linda and Pa Yongki for joining us for insights on loyalty. Just to present on Capillary, who we are. Capillary basically is a brand consumer ready with an intelligent marketing platform that provides a single view of customers and leverages this data to power loyalty, insights, and personalized experiences both in-store, which is offline, and online. We are a SaaS platform, and we are present in over 10 plus countries in 30 regions geographically. We obviously have around 400 plus brands and 500 plus million customers transacting on our platform. We have filed for IPO, and we have got investment from Sequoia and Warburg Pincus. Some of the key brands in Indonesia, and some of them have already joined the webinar, are like Shell, Unilever, Abbott, Levi's, Domino's, Aldo, Sariroti, Transmarco, Dompet Aman, Harvest, Mons Coopers, Canmo Retail, Cinepolis, Avian, Bata, Arajaya, Matahari, and many more. We have a team in Indonesia, and we are committed and been here since 2015. And today we have a special promotion for Hipindo and AP3MI members, which I will present at the end of this slide. So please hold on to that. A brief introduction of Capillary. We have loyalty, for sure. That is our strength. We have CRM and analytics. We have e-commerce and payments, and also existing integration already with payment gateways, with logistics and aggregators, which you see on this slide here. Moving forward, what we essentially do, if we have got 4 pillars, which is loyalty. And I think Bu Linda will share more why loyalty is important. But with our platform, we help you to build a strong relationship with your customers that can be B2B or B2C, your retailers and your consumers directly. We also help you with artificial intelligence insights, which is reports, automated generation, details. We've got machine learning, data scientists, and everybody, which is uploaded into the platform. Then we have CRM or Engage Plus, which is personalized communication to your customers, understanding them better, bringing them back into your store or into your platform, especially during COVID times. And the last one is personalizing your in-store experiences, which is marketplace, your offline to online, online to offline, last mile delivery, omni-channel experience. Everything is catered from one login, which is Capillary. Going forward, some of the key use cases that we do, and very briefly I will touch upon, is personalized brand loyalty. We are very strong when it comes down to multiple customized or coalition or personalized engagements with your customers or your consumers. Seeing one view or the golden record or the 360 view of your customers, enabling the segmentation and analytics, fraud management in Indonesia, again, very strong e-commerce platform, payment gateway, mobiles, your marketplaces, the apps or coalition or
conglomerates or individual stores, conventional, traditional, semi-digital. We call it as the loyalty verse, similar to metaverse, and that is what is trending now in Indonesia. Now, the promotion that we are running, which is a certification for CRM and loyalty, it is only through this Zoominar, it is only for Hipindo and AP3MI members. How you can register is you have to contact your contact person, which is for Hipindo Bu Ulan at secretariat@hipindo.com. And for AP3MI, you can send an email to ap3mi.associasi@gmail.com with your interest for CRM and loyalty certification. And there are 5 minimum brands that would be allowed at a minimum scale. We will need 5 brands and up to a maximum of 10 brands. So whichever 10 brands registers first or shows interest will be starting the certification with them. 2 people from each brand are allowed in the certification, mostly from IT or marketing or digital can definitely show interest. And this is a program for 1 month, which includes training, choosing a project within your brand, showcasing the results, and on successful completion of the project, you get a certificate which will be sponsored by Hipindo and AP3MI and certified by Capillary. So it is a one-time opportunity to learn, experience the platform, engage with your customers, as well as understand the benefit of loyalty and CRM automation tools like Capillary. Thank you so much. Oke, terima kasih Sasanka untuk kata-kata pengantarnya. Jadi nanti untuk yang tertarik mengambil sertifikasi bisa kontak langsung ke email yang tadi sudah tertera. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung ke link chat saja ya. Oke, selanjutnya kita akan move forward ke acara utama. Kita ada 2 speaker hari ini, yaitu Bapak Yongki Susilo. Bapak Yongki Susilo ini adalah former eksekutifnya Direktur Nielsen ya, yang sekarang menjabat menjadi ahli staf Hipindo. Untuk Bapak Yongki Susilo dipersilakan waktunya. Ya, makasih Wayang. Saya share screen dulu. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, Hipindo, AP3MI, dan teman-teman yang lain juga. Jadi terima kasih sudah join hari ini. Nah, hari ini mudah-mudahan kita bisa bahas mengenai bagaimana kita bisa menggarap tahun 2022 ya. Karena kita sudah kehilangan ekonomi ya selama 2 tahun kemarin, sales juga ya, tapi kemarin sudah mulai pick up tapi ada Omicron. Nah, the rest of the year saya sangat-sangat yakin sekali, optimis sekali akan bagus ya dari Maret nanti ke depan di sana. Karena di Jakarta sudah peak dan sudah mulai kelihatan sudah menurun di sini. Nah, tinggal menular ke daerah lain ya, itu makan waktu mungkin 3-4 minggu ke belakang gitu. Tapi Jakarta dan sekitarnya sudah mulai bisa aktivitas. Oke, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi topik saya adalah mengenai digitalisasi untuk real profit. Kenapa saya tekankan untuk real profit? Karena saya masih melihat gitu ya, semua banyak sekali di pandemi 2 tahun tuh banyak sekali ajakan-ajakan untuk digitalisasi gitu. So at the end buat saya simple, menghasilkan nggak profit gitu loh ya. Tapi kalau cuma ikut-ikutan saja sibuk-sibuk digitalisasi nggak buat profit, buat apa gitu istilahnya ya. Banyak yang suruh-suruh masuk marketplace dan macam-macam, ternyata biayanya juga tinggi. At the end setelah kita review ternyata nggak profit. Jadi buat apa gitu istilahnya. Nah, hari ini kita mau bicara soal digitalisasi yang sustain, yang ke depan dan memberi Anda profit langsung gitu istilahnya ya. Baik Bapak Ibu, so tadi sebagai perkenalan saya board expert di Hipindo, tapi saya advisor di beberapa company. Saya juga men-set up Kadin Indonesian Trading House ya untuk seluruh dunia, nanti kita ekspor di sana gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, karena waktu saya cuma 15 menit, saya mau share di sini bahwa perkembangan Omicron itu positif rate-nya sudah puncak ya untuk Jakarta di sini. Jadi sudah mulai melandai dan mengarah ke arah turun di sini gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini start video apa maksudnya? Oke. So istilahnya mudah-mudahan akan turun terus, jadi kita bisa
mengembangkan bisnis secara leluasa di sini ya. Baik, so Anda lihat di sini bahwa sebelum kemarin dibuat PPKM level 3, kita sudah ada meeting diingatkan bahwa level 3 ini nggak seberat yang dulu-dulu gitu istilahnya ya, karena Pak Omikronnya sendiri juga tidak seberat Delta yang kemarin ya, tapi tetap kita minta semua prokes, pakai masker kemana-mana gitu ya. Lantas juga kalau memang merasa pilek sakit ya di rumah aja supaya nggak nular gitu. Oke. Nah, ini adalah proyeksi untuk tahun 2022. Kita lihat di sini bahwa konsumsi akan meningkat ya di atas 5% gitu. Saya yakin ekonomi juga demikian. Tapi buat saya nggak puas Bapak Ibu. Saya mau, atau bukan saya mau ya, so intinya kita berniat untuk bisa di atas 6%. Karena tahun lalu tuh jelek ya kan, cuma 3% something di sana. Jadi tahun ini harus bagus. Ya, jadi harus mencelat gitu loh untuk membalas kehilangan kita yang 2 tahun kemarin gitu istilahnya ya. Karena kita punya kesempatan bagus. Ketika ada kesempatan, tolong cepat-cepat gitu. Kita nggak tahu nih varian barunya munculnya lagi seperti apa. Kita di retail itu sudah kembali ke back to normal di sana ya. Level penjualan sudah kembali di sana, tinggal kita push lagi. Ya karena kita udah hilang 2 tahun, jadi harusnya sih lebih tinggi lagi ya levelnya gitu. Tapi ya mau nggak mau ya sabar sedikit di sini. Nah ini gambaran saya dari quarter ke quarter untuk 2022. Apa yang kita prediksi quarter 1 ini Omikron ya, memang ada gejolak, tapi gunung apinya udah nggak ada api. Saya taruh di sana ya, memang dari tahun lalu. Saya prediksi mudah-mudahan Omikron ini melepas gitu istilahnya ya. Melepas, so istilahnya mudah-mudahan jadi nanti quarter 2 mencelat di sini mulai bulan April. Cuma saya yakin Maret sudah akan mulai gejolak naik ya, mudah-mudahan kenceng. So kita akan mudah-mudahan menikmati Lebaran yang jauh lebih bagus gitu ya. Setelah Lebaran biasa nggak punya duit habis, lantas kita mulai lagi ke level yang berikutnya sampai akhir tahun. Saya melihat acara acara di sini cuma akhir tahun ya, di meeting G20-nya dan juga FIFA World di sini gitu istilahnya ya. Oke. Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan kepada Anda nih sekali lagi ya cara berbisnis kita di sini. Okay? Anda dan customer masih ingat ya waktu itu kita benar-benar dipisahkan, di-cut sana karena lockdown gitu ya. Karena lockdown, jadi kita nggak bisa mengontak mereka. Jadi kalau kita toko akhirnya nggak bisa bisnis gitu ya karena kita nggak bisa datangkan mereka karena lockdown. Jadi apalagi kita nggak punya numbers di tangan gitu loh. Oke. Kalau punya numbers, akhirnya WhatsApp bisa nolong kita di sini gitu loh ya. Tetapi kita nggak bisa kasih komplit service kepada mereka. Banyak didorong ke marketplace di sana, tapi mereka nggak share data gitu loh. Kita jadi berbisnis aja, tapi nggak ada datanya di sana. Oke, sekali lagi jadi kita kayak orang buta. Kita piawai banget gitu ya untuk berbisnis ya, jagonya di Indonesia. Tetapi kemarin 2 tahun seperti ditutup matanya, nggak bisa apa-apa gitu istilahnya. Oke. Sales proses pakai online tuh terlalu simpel, cuma push button doang beli, nggak ada data-data lagi, nggak ada emosional. Kemarin saya nonton TV di Jepang, masalah turisme mereka kehilangan banget. Mereka tetap terobos yang namanya turis untuk datang secara fisik di sana. Mereka sama sekali nggak suka online karena nggak ada emotional bonding kalau online itu, cuma beli doang. Ya, jadi tetap makanya kita mesti bikin program, kita bikin digitalisasi supaya bisa bisa nangan ini gitu loh. Oke. So, karena apa? Kita di retail ini hidup bukan hanya menjual apa yang kita mau atau yang customer mau, tetapi kita harus induce namanya impulse purchase di sini atau upgrade purchase. Nah, itu biasanya kalau hadir secara fisik bisa kita upgrade ya, kita ojok-ojokin beli yang lebih bagus, yang lebih mahal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, so intinya bagaimana kita bisa lebih accelerate, lebih cepat ya growth-nya di 2022 di sana. Buat saya simple Bapak Ibu, ya, kita semua punya toko. Tadi Pak Hasan punya 1000 toko, Anda bayangkan. Buat saya simple, jangan mikirin e-commerce udah titik seperti itu ya. E-commerce belum tentu menghasilkan di sini dan share-nya masih kecil. Fokus pada offline activation, bikin program-program menarik yang offline. Karena semua customer akan turun ke lapangan, ke mall-mall, ke toko-toko ya, untuk melihat browsing, belanja dan sebagainya di sana. Shopping istilah kita di sini ya. Kalau online tuh bukan shopping, buying di sana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu pikirkan reimagine store konsep Bapak karena konsep inilah yang penting. Ya, karena offline tuh mati bukan gara-gara online, bukan, karena Anda udah kehabisan konsep gitu istilahnya ya, nggak berubah. Kayak hypermarket saat ini juga lemah gitu istilahnya. Jadi makanya butuh suatu engagement ya, approach yang baru terhadap manusia.
pikirkanlah sebagai manusia. Online itu tidak manusia gitu istilahnya ya. Nah, kedua paling penting adalah digitalisasi. Bukan e-commerce tapi digitalisasi di sini. Tetapi cari yang benar-benar kasih kita profit gitu istilahnya. Buat saya simple, bisnis ke depan tuh yang menang adalah yang faster, yang smarter sama masuk ke dalam ekosistem. Nah, ini butuh digitalisasi, tidak bisa tidak gitu istilahnya ya. Kalau Anda makanya mau menang ke depan harus digitalisasi. So Bapak Ibu, toko Anda atau salesman Anda nggak akan bisa digantikan oleh e-commerce. Tetapi toko Anda, salesman Anda akan digantikan oleh toko atau orang atau salesman yang pakai teknologi. Titik seperti itu. Ya, jadi harus pakai teknologi. Ya. Nah, bagaimana start untuk 2022? Buat saya simpel Bapak Ibu. Kumpulkan database customer. Saya di Kadin demikian lagi ngumpulin database nih. Gitu ya, database pengusaha Indonesia, UKM Indonesia semua. Investor yang butuh investor di Indonesia di sini. Saya akan carikan database di luar negeri sana, musuhnya di sana. Saya akan matchingkan sehingga ketemu di sini. Nah, sama Bapak Ibu, customer Anda matchingkan dengan Anda punya bisnis di sini gitu istilahnya. Anda pelajarin consumer behavior dari data-data, kedatangannya, tiap minggu belinya apa, jam berapa semua, sama siapa semua, itu behavior Anda di data semua, itu sangat-sangat berarti banget. Ketiga adalah engagement. Nah, cara kita touching ke dia itu harus relevan. Jangan nawarin blast-blast zaman dulu yang SMS macam-macam gitu kan, yang nggak relevan ditawarin, ya nggak akan menghasilkan di sana gitu ya. Dan sekali lagi tidak hanya ini rewards-nya untuk upgrade. Saya nggak percaya soal diskon di Indonesia. Diskon itu menarik buat sementara di depan doang. Tapi setelah itu diskon adalah training supaya nggak loyal. Itu buat saya. Kalau mau loyal itu buat saya adalah mainan yaitu emosional, upgrade, beri dia sesuatu yang di atas ekspektasi dia. Itulah emosional di sana gitu istilahnya. Mentalnya 100 dikasih 150, pasti nangis dia Bapak Ibu. Halo Pak Yongki. Pak Yongki kayaknya keputus ya. Siapa Yongki keputus kayaknya Pak Yongki. Pak Yongki kayaknya keputus nih, Iya. gara-gara jaringan. Sebentar kita tunggu Pak Yongki ya. Pak Yongki lagi mau rejoin. Sekitar 2 menit. Sebentar ya.
Sebentar ya teman-teman, mohon ditunggu. By the way, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai topik yang dibahas, nanti bisa langsung taruh di chat box ya. Jadi nanti pas Q&A session kita akan bahas satu-satu sesuai dengan urutan. Halo? Ya, halo Pak Yongki. Ya, cuma saya nggak bisa turn on video nih. Biasanya dari Zoom-nya nih. Udah kelihatan belum? Belum. Pak Yongki mungkin bisa, Bu Nancy mungkin bisa bantu. Nama saya ngobrol. masih Sasanka di sini. Oke, Bu Nancy boleh dibantu untuk rename. Ya, sudah bisa share screen, Pak. Dicoba. Oke, sebentar. Screen saya jadi karena rada buram ya. Tapi bisa share screen nggak, Pak? Nggak bisa. Saya mesti off lagi bentar ya. Bu Nancy, ini Pak Yongkinya rejoin lagi ya? Iya, sepertinya sedang sebentar. Sepertinya sedang live terus mau rejoin lagi. Oke, ini while mungkin nunggu Pak Yongki, mungkin kita bisa move forward dulu ya ke Bu Linda untuk tidak memperlama waktu. Jadi next speaker kita dan speaker utama kita adalah Ibu Linda Valentin. Ini adalah CEO dari CCO-nya Alpha Gift. Jadi kepada Ibu Linda dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Mayang. Agak aneh ya jadinya karena langsung jump out ke loyalty. Padahal tadi kita lagi asik-asiknya dengar Pak Yongki, tapi mungkin sambil nunggu saya bisa masuk ke topik kita dulu. Tapi mungkin saya izin untuk share screen sebentar, Bapak Ibu. Oke, udah cukup jelas ya, mudah-mudahan. Jadi kalau untuk loyalty sendiri sebenarnya juga saya dimintain tolong nih kebetulan sama Pak Yongki dan Pak Sasanka untuk coba sharing sedikit lah a little overview tentang loyalty sendiri. Jadi kalau dibilang expert sendiri, pada dasarnya juga
mungkin belum expert lah, tapi kebetulan memang I have quite sometimes the experience sebagai practitioner di area ini. Jadi kalau dilihat nih ya, mungkin kita langsung mulai aja untuk relate ke the first slide. Di cover slide ini seperti bahwa customer loyalty digambarkan sebagai sebuah bisnis proses circle nih yang looks really simple. Jadi kalau kita lihat nih dalam sebuah proses bisnis, circle ini step awalnya apa sih? Misalnya let's say kita lihat bahwa service atau product delivered. Tentunya along the way with the product and service diharapkan juga tentunya ada quality. Dan kemudian complete with the reward. Jadi artinya shopper habis beli tentunya dengan quality yang go along the product atau service, kemudian kita kasih reward, kemudian getting feedback, terus mereka puas, kita dapat testimonial, good testimonial, kemudian juga bisa do any kind of satisfaction measurement as our evaluation, kemudian juga tentunya biasanya secara bisnis akan disupport dengan 24/7 customer service. Dan looks done gitu ya. We can aim the customer loyalty. Kalau dari circle ini looks like that gitu. Is it that simple? Padahal kalau kita coba analogikan saat kita mau engage dengan seseorang, tentunya what will be the first thing yang we should do? Pastinya knowing calonnya saya ini seperti apa sih, orangnya gimana, behaviornya gimana, habitnya gimana, sampai finally we can deeply engage tentunya with her or him. Kalau kita lihat di sini, the missing stage yang mungkin belum terlihat dari circle ini adalah actually knowing to whom we deliver the service atau produknya kita. So we can build their retention by giving them relevant reward atau offer, terus kemudian kita bisa suggest them relevant product atau service, tentunya untuk apa? Tujuannya to get their retention. Jadi kalau bisa mengutip sedikit quote nih yang mungkin saya put juga di bawah dari cover slide ini, yaitu get closer than ever to your customer, so close that you tell them what they need well before they realize it themselves. Jadi yang ingin dikatakan Steve Jobs di sini bahwa kurang lebih kita tuh harus benar-benar mengenal shopper atau customer kita sampai kita justru bisa give suggestion atau recommendation untuk produk ataupun service yang mereka butuhkan bahkan sebelum mereka sendiri realize bahwa mereka butuh produk ataupun service itu. Jadi tadi kalau sedikit mengutip apa yang disampaikan Pak Yongki di awal presentasi beliau tuh upgrade shoppingnya mereka, stretch basketnya mereka, tapi tentunya kita nggak bisa asal offering something yang memang buat mereka tentunya nggak relevan. Nah itu yang memang kita lihat ada satu missing part atau missing stage lah dari circle ini untuk sebuah proses menuju customer loyalty. Oke, mungkin kita get into the next slide. Sebentar. Saya agak gaptek ya, tapi ini how to get into the next slide. Sebentar. Oke, masuk ke the next slide. Sorry, agak gaptek jadi ada sedikit lag di next slide-nya. Jadi sekarang kita masuk nih, kita coba stand dulu ke customer shoes. Kita coba stand on customer shoes. Sebenarnya kalau dari sisi shopper, once mereka engage ke brand atau produk kita, bagaimana sih sebenarnya staging dari setiap touch point yang tentunya akan mereka lalui ya dalam sebuah shopper journey. Jadi kalau kita lihat tentunya once mereka engage atau aware dulu deh, aware. Kalau kita lihat kan ini standar journey sekali dari shopper journey atau customer journey. Mereka aware on our product, our service, or even our outlet. Kemudian mereka masuk ke consideration to at least giving a try. Entah finally mereka lanjut ke proses purchase atau tidak, karena memang sebagai informasi setiap touch point ini tentunya ada possibility during the walking customer bisa walk out. Tapi let's say hoping that finally once mereka consider, they browsing dan mereka merasa oh ini nice product atau nice service, untuk mereka worth untuk to try dan go to the purchase process. Kemudian mereka lanjut after purchase, seolah-olah di sini kalau kita lihat journey-nya so smooth ya, begitu next goal-nya tentunya berharap akan masuk ke retention, mereka ngulang lagi jadi member, dapatlah loyalty. Terus kalau dilihat di sini di journey map ini seolah-olah customer loyalty ini seperti udah finish line dari sebuah
shopper journey. Sementara kalau kita lihat, kalau saya pribadi lebih prefer untuk melihat sebuah proses dalam membangun sebuah loyalty itu seperti ini. Karena proses membangun loyalty itu bukan as simple as one lap trip. Jadi bukan hanya satu trip perjalanan kemudian kita sampai ke finish line and that's it gitu. Tapi lebih daripada itu untuk membangun sebuah loyalty itu kalau kita lihat ada another stage yang di sini looks round, bentuknya seperti lingkaran. Karena actually proses untuk build loyalty itu will always going round and round secara berkelanjutan dan continuously. Jadi kalau kita lihat nih, kita mungkin coba going through step by step ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat nih, kita melihat bahwa oh ini prosesnya kurang lebih sama. Jadi mereka masuk ke proses attract dulu, di mana mereka aware dulu, kemudian mereka masuk juga ke brand kita untuk engage di sini mereka udah decide untuk giving a try gitu, di mana mereka belanja ataupun juga finally they try our service. Kemudian dari situ dia masuk ke grow artinya setelah engage dan mereka merasa bahwa oh produknya relevan, they love our service atau our brand. Kemudian lanjut nih masuk ke retention artinya they consider to have a second purchase or second visit ke brand ataupun service kita. Kemudian masuk lagi ke loyalty kalau kita lihat. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tahap loyalty ini, kalau kita lihat di sini ada kemudian ada step berikutnya reward, nurture sampai terus grow, retain. Dan kenapa ini looks like lingkaran? Karena memang seperti tadi saya sampaikan bahwa proses yang ada di dalam lingkaran ini akan terus berjalan secara continuously. Jadi kalau dibilang apakah akan ada endingnya, for sure kalau kita bilang dalam sebuah relation, itu kan harus di-manage ya, harus di-maintain. Begitu pula dengan kalau kita bicara customer loyalty. Jadi kenapa looks like ini kok looks like begitu loyalty, reward, nurture, grow, balik lagi, dan lain sebagainya. Karena in every touch point bisa jadi terjadi migration. Migration dalam arti once kita punya member base, semua segmen ataupun segmentation itu bisa kita lakukan dari berbagai angle. Jadi kalau kita bicara mereka bisa di reward, what kind of reward? Reward apa yang relevan untuk masing-masing segmen ini bisa berbeda. They need to serve personalized. Jadi seberapa dalam sih sebenarnya personalisasi bisa dilakukan? Kalau kita lihat with the huge database, khususnya buat Bapak Ibu yang sebenarnya sudah punya data nih, karena kebanyakan memang dari sisi retail udah punya kartu member. Tapi kalau kita lihat, kita coba dulu slicing kita coba slicing database-nya, kita lihat untuk kita buat segmentasi. Mungkin nggak perlu kompleks di awal, tapi segmentasi tersebut tentunya bisa dilihat dari berbagai angle ya. Jadi kalau kita lihat personalisasi bisa dari sisi rewarding. Rewarding pun kita ngelihat bahwa setiap, tadi yang saya bilang personalization bisa dilakukan di setiap segmen yang berbeda-beda tentunya. Nah, hal itu yang memang bisa berbeda dari satu segmen ke segmen yang lain. Kalau kita bicara reward tentunya harus relevan. Kita bicara dari sisi yang paling dasar. Segmentasi dari sisi, let's say, kita melihat spending power masing-masing dari member tersebut. Itu aja udah beda. Biasanya tiering itu kan dilakukan. Itu yang paling dasar, paling basic dari sebuah segmentasi. Once kita ngelihat spending dia high, ataupun kita ngelihatnya ini paling oke, biasanya akan di naming, any kind of naming ya. Bapak Ibu misalnya, ada yang platinum, ada yang emerald, bahkan juga ada yang mungkin istilah anak-anak sekarang ataupun yang banyak dipakai oleh marketplace, sultan dan lain sebagainya. Nah, reward dari seorang sultan ataupun tadi kita bicara yang holding the platinum level sama yang bronze dan silver itu bisa jadi beda. Tapi apakah member kita yang di level silver atau gold itu nggak eligible nih to get the reward? For sure they deserve to get the reward. Tapi tentunya dengan skala ataupun dengan perhitungan dan angle yang berbeda. Kemudian dari setiap treatment pun akan beda karena masing-masing mulai itu yang tadi paling dasar dari sisi spending power. Kemudian tadi Pak Yongki juga bilang kita harus tahu behavior mereka, tahu juga dari sisi habitnya mereka. Bahkan kalau kita bicara untuk kapan nih the best time to over mereka sesuatu promotion dan lain sebagainya, itu pun juga bisa dilihat dari shopping pattern dari mereka. Jadi kalau dilihat angle atau seberapa dalam sih sebenarnya personalisasi bisa dilakukan, tentunya bisa sedalam mungkin dan tentunya Bapak Ibu juga harus mulai step by step. Kenapa? Karena it looks like complicated. Once kita punya let's say 100 segmen yang bisa kita lakukan, semua itu juga harus di treatment dengan masing-masing.
juga harus mendapatkan special dan personalization, dan that kind of process it should be run continuously. Jadi it's not one time project. Jadi kalau lihat di sini saya juga bilang bahwa customer loyalty itu nggak dibangun dalam satu malam gitu. Tapi itu merupakan result dari konsistensi kita untuk membangun positif emosional. Jadi kalau tadi emotional bonding lah istilahnya yang disampaikan Pak Yongki. Di mana kita harus punya value lebih di mata shopper dalam hal ini. Nah kalau tadi kita bicara segmentasi ini pun bisa beda-beda karena tadi seperti disampaikan di awal, di setiap shopper journey saja satu shopper ataupun member bisa consider untuk walk out. Walk out dalam arti karena mereka punya pilihan lain yang menurut mereka jauh lebih relevan buat mereka gitu. Kondisi saat ini khususnya dengan berbagai pilihan, tadi kalau kita bicara disrupsi digital ya, kalau tadi Pak Yongki memang menyarankan bahwa e-commerce sometimes juga bukan a good way, tapi perlu disadari juga bahwa dengan adanya e-commerce, marketplace, shopper-shopper kita ini justru malah banyak dihadapkan dengan pilihan yang sangat mudah ya Bu. Dengan seujung jari mereka bisa dapat pilihan. Bahkan bisa compare pricing dan lain sebagainya. Nah karena disrupsi inilah di mana memang how to build value more than only comparison pricing dan lain sebagainya itu yang memang buat kita merupakan suatu hal yang sangat esensial. Nah, yang saya lihat adalah bahwa yang sering terjadi dalam sebuah bisnis ataupun brand di mana yang ingin membangun loyalty, mereka as simple as launch the loyalty program lebih pada saat mereka buat kartu untuk get the data. Indeed, data penting sekali. Tadi juga disampaikan beberapa kali oleh Pak Yongki sendiri bahwa database itu sekarang udah dilihat sebagai aset. Jadi kalau kita lihat banyak company-company yang mungkin secara aset tangible-nya juga nggak sebesar perusahaan-perusahaan yang udah jelas dan udah sustain sudah lama. Tapi looks like their valuation itu getting high and higher karena apa? They have database. Itu kenapa kayak semua orang tuh sekarang melihat bahwa database ini aset nih, another valuable asset dari sebuah company. Tapi sayangnya once mereka dapat data dari pendaftaran member, either way bisa digital membership atau juga bisa jadi physical card based membership. Tapi unfortunately the best thing that they can do only earn and burn point. That's it gitu. Sementara datanya duduk manis mungkin ya di server ataupun di cloud tanpa dilakukan apapun terhadap data itu. Padahal kalau kita bicara data will be an asset, valuable asset kalau memang data itu diolah. Karena pada akhirnya data tersebut akan menjadi sesuatu aset yang powerful dan valuable untuk setting up our business strategy. Kalau kita mau lebih looking deep on that. Masuk ke slide berikutnya, di sini saya sampaikan bahwa loyalty itu memang enggak semata-mata kita issuing member card. Ya mungkin membership lah ya, bukan bilang member card juga karena banyak sekali sekarang digital membership. Kemudian kita collect registration data, habis itu promotion blast. Karena it's not loyalty gitu. Karena kalau kita bicara loyalty, specifically kalau kita bicaranya CRM ya, bukan hanya sekedar launch membership card ataupun membership, tapi juga lebih ke understanding our shopper. Kenapa kita harus understanding? Ya, to give them personalization approach, tentunya kita harus ngerti nih, preferensinya mereka apa gitu. Simple thing kalau hal yang paling obvious lah ya, obviously yang sering kita lakukan nih, itu bahkan menurut saya itu paling dasar, tapi itu berdasarkan pengalaman kita, saya juga khususnya dan tim sebagai practitioner bahwa kadang-kadang the simple bahkan kadang funny fact gitu. Once kamu ngeblast any kind of things gitu, even though any kind of thingnya udah relevan nih ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngeblast something like voucher deh gitu, dengan value voucher yang sama, tapi with the first wording yang berbeda. Misalnya saya bilang bahwa selamat pagi Pak Sasanka, jadi personalize dengan saya naming namanya mereka. Terima kasih sudah berbelanja bersama kami. Sebagai wujud terima kasih dapatkan voucher. Dengan saya langsung blast bahwa Anda mendapatkan voucher. Dari situ juga funny fact-nya adalah, ini benar-benar berdasarkan pengalaman, redemption rate-nya akan jauh lebih tinggi once we greet them with their name. Itu artinya simple thing yang memang bisa dilihat bahwa semua orang tuh ingin di-personalize. Khususnya kalau saya jadi member, I have to be different. Kenapa saya harus jadi different? Karena mereka merasa once saya di-appoint untuk register ke sebuah membership. Artinya
bisa dibilang secara positioning nih saya harusnya beda nih dengan regular shopper. Dan itu tadi kenapa tanpa disadari semua orang itu merasa happy kalau mereka being treated secara personalized. Karena mereka merasa dikenal gitu. Nah, ini hal yang paling basic yang saya bisa sharing bahwa dari sisi personalisasi itu paling basic karena once we greet them with their name, mereka kayak willing to look on what you want to say to them on the message gitu. Nah, kemudian masuk ke data CRM nih. Tadi kalau kita bicara data nih, apa aja sih data sebenarnya dari sebuah membership gitu. As simple as once kita get into the membership, dapat tuh data contactable, personal ya, demografik, biasanya gender dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya once itu data kita coba lakukan monitoring. Sebenarnya data apa aja sih? Mulai dari datanya bisa banyak sekali, dari historical transaction bisa mengerucut ke shopping behavior data. Kemudian data ini akan jadi lebih kaya lagi kalau misalnya Bapak Ibu punya another platform ya, perpanjangan atau misalnya omnichannel. Biasanya akan dapat tuh 2 environment, which is dari online dan offline. Kemudian kalau kita bicara engagement data, yang biasanya engagement ini dari, atau data retention lah, kita biasanya frekuensi belanja mereka seperti apa, pattern mereka kalau belanja di tempat kita itu atau brand kita tuh seperti apa, apakah it's monthly base, weekly base, bahkan kita bisa melihat bahwa mereka punya pattern life cycle dari pembelanjaan mereka seperti apa. Masuk ke transactional data itu sampai bisa ke SKU level. SKU level artinya barang apa aja sih yang mereka beli. Dan kalau kita bicara online channel, bahkan kalau kita punya omni channel ataupun punya aplikasi, karena saya tahu during this pandemic kayaknya banyak sekali bisnis yang finally like or dislike, mereka mulai buka untuk digital channel, untuk reach, bisa easier reach mereka punya shopper. Ini malah kita bisa punya dapat data mobile datanya mereka, device data dan lain sebagainya. Ini kalau kita bicara data, it's a huge data. Jadi data dari CRM itu bukan cuman, oh saya punya nomor handphone, kemudian saya bisa blast. Saya punya nomor handphone, saya bisa kontak mereka anytime. Tapi on top of that, kita mau kontak mereka, mau ngomongin apa nih? Mau offering apa? Semua itu harus berdasarkan data analitik. Yang pada akhirnya tentunya akan comes up kemana sih gitu. Again, berkali-kali kita dengar kata personalisasi ya. Jadi customer data platformnya juga harus masuk ke apa sih? Once kita punya semua data ini dan kita lakukan big data analytic, tentunya akan masuk ke tadi yang di awal saya sempat sampaikan, akan banyak sekali segmentation tentunya berdasarkan kebutuhan dari masing-masing bisnis. Dan mau angle mana nih yang mau dilihat dan dia prioritaskan terlebih dahulu untuk setelah kita buat segmennya, dilakukan data crunching, data processing, kita buat menjadi segmentasi yang buat kita adalah dianggap penting, dan dari segmen itulah kemudian masuk ke apa yang harus kita lakukan dan kita personalize nih, karena masing-masing punya harus di-treat sesuai dengan segmen masing-masing. Nah tadi kalau bicara pun bahkan kalau kita bisa melihat transaction data sampai dengan ke SKU level, kita bisa melihat bahwa kita bisa even memprediksi dalam arti common basketnya apa sih, produk affinity yang most likely akan muncul di keranjang bersama, keranjang belanja yang sama dengan si shopper ini. Prediction model pun akan semakin bisa dibentuk. Bahkan Bapak Ibu juga bisa membuat clustering look alike model dari si member itu sendiri. That's the way we run the big data analytic. Nah, dari hasil-hasil itulah, mungkin saya nggak bisa jabarkan satu-satu, tapi kurang lebih akan seperti itu. Jadi kita, kalau kita bicara segmentation tuh kan tadi kita bilang luas. Tadi kalau saya bicara dari sisi leveling mereka punya share, kemudian saya bisa bicara mereka ada di tahap mana nih? Di loyal member, yes indeed, tapi di tahap mana? Di tahap yang bisa kita stretch basketnya, atau di tahap yang menurut kita oke, mereka udah waktunya untuk di reward dan di retain. Jadi tetap terus di maintain. Member pun kita bisa lihat, ini member yang mana nih? Dia price sensitive kah? Ini promo hunter, atau ini oh ini enggak, dia high affluent, ini low affluent dan lain sebagainya. Oh ini yang impulsif nih, which is kalau kita punya new product nih most likely mereka harus di approach dan di info nih relate ke new product. Tentunya tadi balik lagi produk tersebut tentunya harus relevan dengan apa yang mereka butuhkan. Nah kemudian dari situ pun kita akan masuk dari semua angle dan semua data yang finally bisa kita crunch dan menghasilkan sebuah insight tersebut. Baru muncul yang namanya kita
customer driven strategi. Jadi semua strategi bisnis yang kita sampaikan, yang akan kita keluarkan tentunya harus berdasarkan dengan insight yang kita dapatkan dari hasil pengolahan data, sampai mungkin channel untuk touchable channel, mereka mau di touch lewat mana nih? Oh, shopper yang ini nih mereka lebih sering atau lebih aktif kalau untuk kita touch melalui email. Ada lagi yang kita bilang, ada yang dia sukanya push messaging. Mungkin kalau SMS udah berkurang lah ya saat ini, bahkan mungkin dianggap sudah kurang efektif. Tapi ada juga yang mau engage-nya lewat sosial media. Ada yang sukanya direct mail. Ada lagi yang memang kalau memang kemungkinan Bapak atau Ibu punya apps atau platform yang memang bisa menjangkau shopper, biasanya mereka juga bisa nih, oh saya maunya lebih ke push notification, sampai finally reach out ke customer. Nah, jadi bisa kita bayangkan bahwa personalized looks like complicated karena banyak sekali tadi saya segmentasi. Tapi kalau kita lakukan big data analytic, rasanya semua itu akan terbentuk dengan sendirinya by system tentunya, karena tidak mungkin dilakukan secara manual hal ini. Nah, untuk kemudian strateginya akan tersusun dengan sendirinya sih pada akhirnya. Jadi kalau kita lihat betapa efektifnya action plan kita kalau kita menggunakan pendekatan customer dan data driven. Masuk ke slide berikutnya, sebenarnya ini tips kecil sih. Jadi saya mungkin lebih memberikan simple core tips sih. Kenapa looks like core? Karena sekalipun looks basic, tapi ini benar-benar penting dan menurut saya itu adalah dasar untuk setup CRM in the serious way ya. Jadi kita bilangnya CRM bukan membership. Karena kalau membership itu masih sangat-sangat early stage untuk build the CRM. Jadi yang perlu diingat adalah kalau saya melihatnya pertama, the first thing adalah top management support, di mana top management harus involve. Karena pada dasarnya akhirnya semua kembali pada strategi direction dari masing-masing company tentunya. Tapi yang pasti support serta komitmen harus ada across the level hingga top management. Itu udah pasti, for sure. Yang kedua tentunya sistem dan technical infrastructure is a must. Kenapa saya bilang harus? Karena untuk build all the capability itu tuh tidak bisa dilakukan secara manual. Itu semua harus dilakukan running by system, whether kita mau build all the capability by our own ataupun juga outsource ke other parties yang memang punya capability dalam hal ini. Itu depend on the priority dan investment wise dari masing-masing company tentunya. Kemudian yang ketiga, appoint dedicated team. Tentunya dalam hal ini dedicated team meliputi CRM teams yang tentunya akan melakukan monitoring, mereka juga manage, karena yang tadi kita bilang proses ini akan terus berjalan tanpa ada finish line, karena ini proses yang harus berjalan terus. Kemudian juga technical team, for sure, technical team di sini dibutuhkan tentunya untuk setting up the system. Jadi even though kita mau build our own capability ataupun kita engage with other parties, IT guide teams itu tetap harus ada karena kita butuh masih menggunakan setting up system, kemudian algoritma to make the AI machine become smarter and smarter. Kemudian yang terakhir, last but not least, please bear in mind bahwa CRM ini adalah continuously process and it's not a project based or overnight miracle. Jadi, dan yang sering kali yang kita bilang, bahkan saya di awal waktu cemplung di dunia CRM, bahwa any kind of cost should be born for sure gitu. Tapi yang harus diingat, please consider it's not a cost, but it's an investment. Nah, for sure kalau kita bicara investment, will pay you more. Karena untuk bisa saya coba summary the value of investing di loyal customer tadi, it will never go less than what we invest. Jadi kalau kita lihat apa sih sebenarnya, saya coba grupin simpel aja lah ya, keempat benefit terbesar. Pertama, better customer service. Tentunya kita berharap bahwa lebih tentunya dengan lebih mengetahui what they want, what they might need, kita bisa provide better service, produk yang lebih relevan dengan kebutuhan shopper, yang tentunya berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Jadi seringkali kita dengar bahwa happy customer, happy business, for sure gitu.
Jadi kalau kita lihat bahkan ke depannya dari data tersebut kita even bisa tahu nih stock manajemennya akan jauh lebih baik, kita tahu where is the top SKU, bahkan untuk define what kind of product yang kita harus carry pun kita bisa lihat dari data tersebut. Dan most likely ini segmen member saya akan majorly akan suka yang mana. Jadi impact-nya itu akan sangat luas sekali. Kemudian yang kedua, higher productivity dan tentunya efisiensi. CRM for sure akan save our marketing cost, di mana pendekatan yang sebelumnya kita lakukan misalnya spray and pray, jadi kita blast for all, semua promo di blast, kemudian kita pray nih, siapa yang kira-kira getting back ya, siapa yang finally redeem, siapa yang finally effect on what promotion that we spread, itu nggak akan kita gunakan lagi, karena targeted shoot, di sini saya tulisnya targeted shoot ya, atau targeted promotion, we're surely much more effective. Dan yang tidak kalah penting pada akhirnya member sendiri sih, once mereka getting any kind of benefit, any kind of good experience yang dia spend with us, mereka yang akan, to be honest, akan jadi volunteer sih, to be the volunteer as our influencer mungkin ya, ambassador indirectly. Khususnya kalau kita tahu bahwa penetrasi sosial media saat ini bisa dibilang luar biasa, dan they will like easily spread anything they want. Nah, tinggal kita bagaimana manage bahwa apa yang mereka spread out lewat sosial media mereka itu adalah good experience with us. Dan yang ketiga, customer dan data driven marketing strategi. Apa yang didapatkan, as I mentioned before, over and over again, strategi ini will never go wrong. Karena what we offer sudah pasti sesuai dan relevan dengan apa yang mereka butuhkan, bahkan beyond from what they want, tapi to what they need. Yang kadang belum tentu mereka realize bahwa mereka membutuhkan hal itu. Loyal customer lead to growth. Probability untuk sell new service nih, kalau kita lihat di sini banyak fakta yang saya put di sini, bahwa untuk sell new service, new product, tentunya our loyal customer itu akan jauh-jauh punya probability yang lebih besar compare to we try to sell it to new customer. Bahkan kalau saya coba cek di sini, dan saya juga udah cek ini dari study yang cukup countable, bahwa 50% dari existing customer tuh biasanya willing to try the new product, dan biasanya spend 31% more on average compared to new customer. Jadi secara value pun kalau kita bicara customer lifetime value, for sure our loyal shopper itu even, saya nggak tahu ya berapa kali, multiple times dari our regular or even new shopper. Dan kalau kita bicara saat ini, kita bicara cost per acquisition per kepala nih, khususnya kalau bicara, kita suka ngitung kan kalau bicara untuk, khususnya kalau kita udah punya online channel sih, misalnya aplikasi ataupun apapun lah ya, bisa kita harus ngitung nih, cost akuisisi per kepala ini berapa ya, which is increase time by time. Bahkan studi juga mengatakan bahwa it's almost 50% in the past 5 years. Jadi that's why menurut saya untuk manage shopper yang sudah engage ke kita itu jauh merupakan top priority harusnya dalam sebuah bisnis. Nah, based on all those value, we do believe bahwa when we focus on our shopper or our customer, will be more resilient. Karena khususnya dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian nih, kalau kita bicara 2 tahun terakhir tuh, mungkin Pak Yongki juga, mungkin kalau Bapak Ibu sering mengikuti webinar dari Pak Yongki juga pasti akan bilang bahwa confidence level masyarakat Indonesia yang tadinya tinggi banget tuh sampai sempat turun karena udah sampai saking situasinya, saking tidak pastinya. Tapi once kita tahu data mereka, we have the big data, we know our customer, kita bisa kasih right over to the right customer, targeted, personalized treatment. Kita melihat bahwa kita mau nunjukin ke shopper juga bahwa we know their situation, we know their battles, then we will work it together with them. Jadi kalau sedikit sharing waktu awal pandemi, karena saya bekerja kebetulan di perusahaan yang di groceries, ada beberapa segmen dari member kita yang memang kita coba try to discuss, kita ajak dialog gitu. Itu ada segmen-segmen tertentu yang memang they really suffer karena memang kebetulan ada di segmen low tier gitu, sehingga memang malah jadinya kesannya jadi curhat session gitu. Tapi believe it or not, kita jadi, karena kita punya engagement dengan mereka,
hal itu juga yang finally membuat kita juga look deep on that dan kita coba try untuk cari solusi di cross segmen ya, karena memang khusus untuk segmen-segmen tertentu kondisi pandemi khususnya di awal-awal pandemi COVID datang itu sangat-sangat impact ke kehidupan mereka, ke wallet mereka, ke semua the whole proses dalam kehidupan mereka. Dan from those 6 elemen kita lihat yang mungkin memang akan jadi consideration di top management adalah bahwa any kind of investment yang kita put untuk our loyal shopper atau customer itu tentunya akan sangat-sangat scalable dan tentunya bisa sangat-sangat measurable. Ini yang biasanya paling penting khususnya untuk top management level. Nah, ini case study sedikit ya. Mungkin saya bisa share, saya nggak sebutkan numbers-nya, tapi ini case study, it's really happen. Saya kebetulan pakai data dari company di tempat saya bekerja. Ya, tadi saya sampaikan kita kerja di saya di kategori di retail juga, tapi kebetulan groceries. Ini gambaran current overview dari what loyalty has been made for our company. Jadi perbandingan antara value member dengan non-member dari sisi their spending, numbers of trip, numbers of items, itu looks like really beda banget. Jadi kalau nggak salah di awal opening Pak Hasan sempat sampaikan bahwa value dari member beliau juga cukup tinggi ya, hampir twice, karena kalau nggak salah 1.7, tapi kalau kita lihat mungkin memang value-nya untuk era mungkin jauh lebih tinggi tentunya dibandingkan groceries. Tapi kalau kita bicara average basket size untuk non-member dan member, kita lihat di sini ada 2.5 until 3 times untuk member kita. Kemudian kalau kita bicara number of trips sendiri, ya kalau kita lihat ya dari 3 sampai 4 item regular customer, kemudian masuk ke member di 6 sampai 7 kali, bisa dibilang twice juga. Kalau number of trip per month, tentunya kalau non-member saya nggak punya datanya, karena kita nggak bisa define mereka unique user atau tidak. Tapi for sure kalau untuk member, number of trip per month will be sustain itu di 3 sampai 4 kali a month, which is ya most likely in average every week. Kemudian masuk lagi ke numbers nih, biasanya kalau saya akan coba share finally investment di CRM itu benar-benar sangat berimpact during pandemi. Karena kita tahu ya, tadi juga disampaikan Pak Yongki, semua pembisnis, semua cross kategori itu semua craving for normal, ya we cannot say normal karena ini new normal sih, tapi lebih yang kita wait for situasi getting better gitu. Karena once situasi getting better, spending power orang jadi normal, tentunya hal tersebut juga impact to our business. Tapi surprisingly untuk case dari company, saya bisa bilang bahwa selama pandemi sales member untuk di company saya justru bisa driven the total sales growth for the whole company. Jadi kalau kita lihat di 2020 non-member business itu justru di growth 5%, tapi surprisingly ini benar-benar 2020, jadi dari awal pandemi datang itu justru member growth almost 25%, dan finally itu yang akhirnya bisa bring up the total performance sales menjadi looks like adalah ya growth 2%, sangat tipis. Nah hal itu pun juga masih terus berjalan sampai 2021. Jadi kalau kita lihat memang business getting better, ada kenaikan 5% di regular customer business sales, tapi kalau kita lihat sales member kami itu growth even 35%, dan finally bisa drag up lagi the total business to be growth on 14%. Jadi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa even though CRM not an instant project based, karena sebagai tambahan informasi, we build our loyalty itu since 2005, Bapak Ibu, and we do big data analytics since I think like 2013 until now, and keep going on and on with the continuous improvement on our capability. But at least we can smile for knowing that we go to the right way, and lucky us to start a bit earlier than others. Itu sih yang bisa kita katakan. Oke, mungkin saya rasa saya cukup. Nah ini saya cuma share sedikit quote dari Mr. Jeff Bezos, the CEO of Amazon. If you are competitor focused, you have to wait until there is a competitor doing something. But if we being customer focused, allow us to be more pioneering.
Itu aja sih sharing dari saya. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Mayang. Oke, terima kasih Mbak Linda. Benar-benar sessionnya sangat insightful banget ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana sebenarnya loyalty itu berkembang dan sebenarnya sangat membantu sekali during COVID. Ketika kita kira orang-orang sebenarnya akan berbelanja lebih sedikit karena lockdown dan juga pay cut dan yang lain-lain, ini malah kita melihat kenaikan drastis di dalam member performance-nya. Oke. Sangat bagus sekali ya. By the way, tadi karena sesinya Pak Yongki terputus karena jaringan, jadi mungkin kita boleh minta waktunya sedikit lagi ya untuk Pak Yongki biar bisa present dan menyelesaikan. Nanti setelah sesinya Pak Yongki, kita akan mulai dengan sessionnya Q&A. Over to Pak Yongki. Ya, oke. Saya lanjut. Sorry teman-teman, tadi saya ngobrol sendirian di screen ya. Jadi saya udah kebablasan kemana-mana. Oke, tadi lanjutin kalau nggak salah sampai sini ya. So istilahnya kalau Anda lihat PPKM itu lebih lebih easy daripada PPKM 3 yang dulu ya, karena Omikronnya lebih rendah. So tadi saya bicara di sini adalah soal konsumsi. Jadi sudah diprediksi konsumsi kita akan meningkat tahun ini dan saya pastikan nanti mulai Maret ya akan mulai kenceng karena kita menjelang Lebaran juga. Nah kalau pemerintah taruhnya 5%, saya nggak puas. Kita harus reach out 6%. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang hari ini ikut di sini udah tahu dibuka rahasianya tadi sama Linda ya bahwa Anda growth-nya itu bisa melebihi daripada orang-orang teman-teman lain yang di pasar gitu ya dengan memakai satu teknologi di sini. So istilahnya kalau kita lihat di retail ini nggak boleh ya alasan pandemi lagi karena kita sudah balik ke levelnya back to normal dulu gitu istilahnya. Ini yang saya selalu pakai sekarang adalah back to normal, udah nggak ada new normal atau next normal lagi gitu ya. Ini prediksi saya setiap quarter. Jadi apa yang saya prediksi waktu itu tahun lalu bahwa di Q1 ini sebenarnya sudah membaik dan pasti gunung apinya COVID ini melempem. Jadi lihat ya gambarnya melepas di sana, nggak memancarkan api yang bertubi-tubi kayak Delta kemarin. Ya, jadi Anda lihat di sini DKI akan duluan ya untuk melejit ke sana. Jadi cepat-cepat lah. Nah, Q2 nanti ada Lebaran kenceng, Q3 duit habis ya, istirahat dulu sebulan, lantas baru naik lagi sampai akhir tahun di sana. Oke? Yang penting apa? Bonus Lebaran harus on time, oke? Dan tidak ada lockdown. Saya pastikan tidak akan ada lockdown, bahkan dibuka nanti ya port kita semua. Bapak Ibu, saya cuma mau ingatkan sekali lagi 2 tahun kemarin nih, tadi flashback ya, karena saya hilang sih. So masih ingat nggak, you dan customer Anda kena cut gitu loh, nggak bisa komunikasi karena lockdown, nggak boleh ke toko, ya kan? Jadi di tangan Anda sedikit banget customer atau sama sekali nggak punya kontak di customer Anda di tangan Anda. Jadi nggak bisa bisnis gitu loh, toko ditutup, ya. Ada sedikit kontak, Anda mulai WA di sana, nah mulai jalan sedikit, tapi WA-nya nggak komplit gitu istilahnya, ya. Disuruh ke marketplace kita bolak-balik ke sana gitu loh. Ya, at the end ada yang menolong ya, tetapi sekali lagi mereka nggak share data gitu istilahnya. Kita cuma jualan doang dan yang jualan jutaan orang di sana, semuanya didorong nyemplung ke sana. Jadi kita seperti buta, udah bertahun-tahun jago bisnis, retail dan macam-macam, restoran, tetapi seperti orang buta, nggak tahu mesti ngapain kemarin. Karena apa? Nggak punya data Bapak Ibu gitu istilahnya. Nah, kalau masuk ke e-commerce online itu terlalu simple buat customer ya. Itu cuma pencet tombol lantas beli gitu istilahnya. Jadi tidak ada emosional yang membangun loyalitas di sini. Ya, di Jepang kemarin saya nonton TV nih, baru kemarin nonton TV kita. Di Jepang nggak mau. Mereka nggak mau nyerah, tetap di masa-masa pandemi kemarin tuh mereka push orang untuk keliling tetap satu-satu karena orang Jepang tuh cari emosional gitu loh, nggak cuma mau beli doang ya, beli mah dalam masa-masa parah kemarin is oke, tapi nanti sesudah kembali waktu itu wah dia gebrak lagi. Nah, kita juga masuk era ke go back to normal lagi nih sini ya, kita akan gebrak di sana. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, di retail ya, tugas kita adalah bukan untuk beli, tetapi untuk induce impulse. Belinya mau 100 perak, tapi impulsnya 1000. Itu retail, Pak. Gitu loh. Kalau pengen belinya 100, itu nggak ada impulse, itu bukan retail, Bapak Ibu, gitu istilahnya. Dan kedua adalah mengupgrade purchase. Tadinya nggak beli, jadi beli. Ya, itu namanya belinya yang lebih baik, yang lebih berkualitas, lebih mahal, lebih premium. Itu tugas retail. 2 ini Bapak Ibu. Kalau Anda tidak melakukan ini, itu bukan retail Bapak Ibu gitu ya. Sekali lagi cuma ada 2 buat saya imperatif buat 2022.
Satu, nggak usah pusing e-commerce itu kecil. Anda fokus pada toko Anda, offline Anda, aktivasi yang paling bagus nanti ke depan coba dijalankan. Konsep toko yang baru keluarkan, ya kan, direalisasikan sehingga orang melihat masuk ke keluar dari 2 tahun keluar dari toko, masuk ke toko Anda sampai bilang wow, gitu istilahnya ya. Kedua adalah new engagement, lebih manusiawi lagi. Mereka sudah hilang sebagai manusia 2 tahun, ya dijadiin robot, suruh pakai online terus gitu istilahnya. Dia akan haus sekali ya, rohnya dia tuh haus sekali untuk bisa sosialisasi. Kedua, bukan e-commerce, digitalisasi gitu istilahnya, oke? Jadi banyak yang nawarin e-commerce, enggak, buat saya jangan e-commerce, tapi adalah digitalisasi. Benerin stok Anda, ya benerin database Anda. Tapi sekali lagi, Anda doing ini jangan ikut-ikutan, tetapi memang untuk cari profit, ya. Jadi dites dulu, bikin profit nggak gitu istilahnya. Karena buat saya simple, yang menang ke depan adalah yang faster, yang smarter, dan ekosistem. Nah ini perlu digitalisasi. Jadi Bapak Ibu, toko Anda, orang Anda sendiri nggak akan diganti oleh e-commerce, ya. Tetapi toko Anda dan salesman Anda akan diganti oleh toko dan orang dan salesman yang pakai namanya teknologi. Itu ya. Jadi e-commerce bukan ancaman di sana. So intinya nanya ya, gimana mulainya 2022? Prinsipnya satu, Anda sudah harus mulai ya, mengumpulkan customer database. Mau ada varian baru, nggak ada varian baru, kumpulkan customer database satu. Kedua adalah harus bisa belajar ya, pakai data mengungkap consumer behavior, belanjanya sama siapa, kapan lah, semua yang tadi udah kasih lihat tuh sama Linda di sana. Ketiga adalah yaitu apa? Engagement. Touch-nya itu harus human, personal sekarang. Udah nggak zaman lagi blast-blast seperti itu. Harus relevan. Ya, kalau saya laki ditawarin barang laki-laki, jangan tawarin barang wanita gitu istilahnya. Ya, karena itu blast zaman dulu, tapi sekarang sudah ada data. Kelima adalah rewards. Nah, saya paling percaya adalah rewards, bukan diskon. Sekarang di Indonesia nih lagi digenjotin sama diskon. Karena apa? Ada suntikan-suntikan, suntikannya berhenti, diskonnya berhenti, akhirnya bubar semua. Nggak akan. Diskon itu bukan loyalitas. Diskon tuh di atas, di sini pakai angka di sini. Loyalitas is emotional word, harus pakai emosional. Nah, caranya bagaimana? Upgrade Bapak Ibu. Kalau mau impress orang kan minta 100, Anda kasih 200. Itu pasti nangis dia seperti itu gitu lah. Nah, disitulah emosional jalan, upgrade lah dia. Tapi kan nggak semua orang kita harus upgrade, cost-nya kan tinggi di sana. Makanya pakai data, diseleksi top 20 pelanggan Anda yang mana ini. Itulah di-upgrade, makin lama makin loyal, belanjanya makin banyak, makin hebat seperti itu ya. Terakhir adalah masuk pada ekosistem. Anda bisa kolaborasi kayak tadi Bu Linda punya berapa ribu toko ya, 18.000 toko nanti. Lantas juga tadi Era Jaya punya 1.000 toko. Anda punya restoran 50. Ya kalau target marketnya sama, kerjasama sama dia. Tukeran-tukeran database di sana. So istilahnya 2022 Bapak Ibu ya. Satu tugas Anda semua adalah excite more. Bikin customer excite. Ini mereka lagi excite-nya banget kan gitu ya. Makan luar nih nanti bentar lagi. You lihatin nih ya, mall-mall akan diserbu nih bulan Maret ya. Excite more. Sell more, jualan sebanyak-banyaknya, ya, upgrade more, duitnya banyak Bapak Ibu kalau targetnya kelas menengah ke atas itu miliaran, ya, nongkrong di Bank Indonesia ngapa-ngapain, nggak belanja 2,5 tahun, Anda bayangin, ya orang Indonesia nggak belanja di sana, gitu loh. Tapi dia mesti dibikin nafsu, dibikin emosional di sana, jangan diskon-diskon lagi gitu istilahnya, ya, dan upgrade terakhir. So Bapak Ibu, sekali lagi consumer centric itu yang akan menang di sini, ya, bukan diskon centric. Anda lihat di sini adalah Subway di sini ya, nongkrong ribuan orang ngantri seperti itu. Challenge saya adalah Anda punya nggak database nih customer sehingga dia bisa datang lagi berpuluh-puluh kali di sana. Jangan cuma pada waktu buka toko doang gitu istilahnya ya. Dan Anda masih nggak punya database gitu. Sayang banget gitu loh. Anda udah ngumpulin orang seperti ini tapi nggak punya data. Anda mesti tahu nih namanya siapa nih yang pakai baju kuning sama biru di sana. Ya emailnya apa, HP-nya apa, umurnya berapa, behavior-nya apa, preference-nya apa, kerja di mana, spending-nya bagaimana. Mesti punya Bapak Ibu satu persatu ini semua gitu istilahnya. Jadi nggak peduli nanti mau COVID, mau nggak COVID, jalan terus bisnis. So istilah buat kami adalah customer acquisition itu mahal Bapak Ibu. Kalau udah mulai manggilin lagi, lempar brosur lah apa itu mahal sekali cost-nya. Jadi lebih baik apa? Namanya itu loyal di sini. So basically ini orang yang sudah masuk ke toko kita jadi
kita olah datanya, kita jadikan dia prioritas dan seterusnya seperti itu. Nggak perlu ada biaya marketing lagi karena mereka udah kenal sama kita, udah engage dengan kita. Lihat di sini, ya, data tambahan lagi di sini. Oke, dari Harvard Business School, Anda lihat di sini. Anda bisa mencapai 5% more loyalty, itu profitnya naik 25 sampai 95%. Kenapa? Cost-nya nggak ada Bapak Ibu gitu istilahnya. Oke. If you keep a customer, itu 6 sampai 7 kali lebih murah daripada getting a new customer. Gitu loh, ya. Jadi coba berpikir lebih keras lagi. Kita jangan, buat saya sih, saya staf ahli di Hipindo, jangan Anda mengulangi bisnis lama Anda caranya. Ya, 2 tahun lalu sebelum Covid diulang lagi kayak begini, nggak ada improvement. Ya, setiap tikungan kehidupan, ya, krisis seperti itu adalah suatu masa di mana Anda bisa berpikir merubah diri, lantas ambil action sehingga lebih cepat nanti. Sehingga Anda tahu-tahu bisa muncul keluar dari tikungan, itu Anda bisa di depan gitu istilahnya. Nggak mungkin Anda balap seseorang tuh di jalan lurus tuh nggak mungkin. Dia juga punya kekuatan gitu istilahnya. Tapi Anda bisa nyalip dia di masa tikungan di sana. So, Anda lihat di sini ya, ini chart dari Harvard Business School juga di sana. Macam-macam customer ada 4. Nah, dari Anda punya database tadi misalnya berapa juta, Anda bisa golongkan 4 di sini. Mana yang masuk yang namanya butterfly, parasit, ataupun strangers di sini. Jadikanlah mereka true friends. Ya, teman hidup sepanjang Anda ke depan di sana. Dia menjadi sahabat Anda menjadi sahabat dia. Itu Bapak Ibu ya. So, istilahnya buat saya simpel saja. Oke, pastikan catat di sini company Anda menjadi organisasi yang fast, bergeraknya cepat sekali. Sangat smart. Smart itu apa? Simple Bapak Ibu ya. Stepnya tuh sangat simple. Orang lain 7, Anda cuma 3. Itu smart buat saya. Dan terakhir adalah ekosistem. Ayo kolaborasi dengan banyak bisnis, restoran dengan retail, dengan bank dan macam-macam. Tukeranlah database di sana, gitu istilahnya ya. So, oke, jangan berpikir cuma tahun 2022, oke? Kita mesti accelerate untuk 1 dekade ke depan sampai 2030. Tolong ini ya, persiapkan strategi untuk 2030. Otherwise, somebody else will win di sana. Gitu ya Bapak Ibu ya. So, terima kasih tadi Pak Hasan, Bu Oswati dan juga Linda yang sudah share bahwa yakinlah gitu ya bahwa loyalty CRM ini real things gitu ya yang mendatangkan profit di sana. Ya, tadi Anda lihat ya datanya dari Linda juga di sana. It's real profit gitu loh. Ya, jadi jangan spend digitalisasi yang nggak ada profit, yang cuma wow doang, evaluasi tinggi semua, nggak ada juntrungannya gitu. Oke? Baik, terima kasih Pak Yongki atas sessionnya, sangat bersemangat sekali ya untuk memberikan insight kepada kita tentang bagaimana sih retail, and then prediction juga ya untuk 2022 untuk kuartal kedua dan kedepannya bagaimana. Jadi Bapak Ibu retailers jangan lupa siap-siap prepare, sudah diberikan contekan dari Ibu Linda dan Bapak Yongki. Oke. Ini maaf ya, kita jadi agak dragging sedikit waktunya. Aku akan mulai langsung aja ke Q&A session. Jadi kita ada satu pertanyaan dari Ibu Elvinda Liung. Aku bantu bacakan saja ya. Jadi ini questionnya untuk Ibu Linda. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ya, typically targeted promotion ini katanya lebih berlaku untuk ke online shopping. Nah, kira-kira sebenarnya lebih sebagai visibility-nya sendiri bagaimana ini bisa diaplikasikan untuk ke offline shopping. Karena kalau misalnya targeted shoppingnya offline, saya kurang agak tidak kebayang nih bagaimana caranya. Contohnya saja, saya suka belanjanya kopi di Alfa dan ada orang lain yang belanjanya yang lain. Jadi gimana tuh kira-kira cara pengaplikasian promotion settingnya? Oke, thank you Mbak Maya. Tadi, sorry, pertanyaannya dari Ibu siapa tadi ya Mbak? Ibu Elvina. Oke, Bu Elvina. Halo Bu, salam kenal. Jadi kalau boleh sedikit mengkoreksi, jadi kalau kita bicara targeted sebenarnya not only buat online ya Bu, jadi juga offline. Karena sebelum, kalau saya boleh sebutkan brand gitu, karena kebetulan saya kerja di retail groceries, which is Alfamart. Untuk case-nya kita, sebelum kita punya omni channel, bahwa purely Alfamart bisa dibilang bisnisnya pun saat ini masih big-nya di offline, Bu. Tapi kalau kita bicara targeted, it still happen dan bisa banget di apply untuk experience belanja offline, for sure. Hanya saja mungkin pada saat kita lakukan targeted, itu lebih cenderung tadi ya dilakukan big data analytics, saya tahu profilnya Bu Elvina ini seperti apa, belanjanya apa, sehingga
pada saat diaplikasikan, pada saat kita mau bikin promotion, any kind of reward yang saya mau apply ke Bu Elvina, termasuk juga saya ngelihat bahwa keranjang belanjanya Bu Elvina ini begini, shopping pattern-nya seperti ini, sehingga pada saat saya ingin melakukan offering, tentunya harus relevan nih dengan apa yang dibutuhkan oleh Bu Elvina, ataupun juga yang most likely akan dibutuhkan oleh Ibu. Nah, tinggal touch point-nya nih Bu, yang harus kita define. Jadi artinya kalau sebelumnya mungkin ya Bu, sempat kita bilang bahwa kita pakai SMS blast karena in that time memang quite relevant to use SMS blast. Tapi kalau saat ini mungkin karena memang hampir most of people tuh sekarang pakainya WhatsApp gitu ya Bu ya, WhatsApp, sehingga mungkin bisa di-consider juga untuk menggunakan platform lain untuk reach customer-nya ya Bu. Jadi kalau kita bicara targeted itu sudah kita lakukan, tapi tinggal apapun yang kita offering, either spesifik atau personalized reward ataupun personalized promo itu yang nanti touch point-nya harus kita tentukan. Touch point apa sih yang biasanya mereka prefer? Tapi saat ini kalau kita bicara untuk populasi yang lebih besar, memang yang lebih banyak digunakan adalah WhatsApp. Tapi kalau kita bicara another touch point yang paling gampang, misalnya untuk getting their retention ya Bu, pada saat orang tersebut belanja di kita, as simple as saya kasih offering personalized di EcoStroke, itu juga bisa works. Itu sih yang mungkin saya bisa jelaskan. Mudah-mudahan cukup menjelaskan ya Bu. Dari Ibu Elvinda, apakah sudah cukup penjelasannya? Atau mungkin ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut? Oke, aku rasa udah cukup. Ini kita ada satu pertanyaan lagi dari Aisyah Purnomo. Untuk Ibu Linda, mungkin bisa diketik saja pertanyaannya. Jadi ini sambil menunggu pertanyaannya, kira-kira untuk Mbak Linda sendiri juga nih, gimana ya ngomongnya? Jadi agak ini juga ya. Jadi gimana sih menurut Mbak, karena kan udah berkecimpungan, udah lumayan lama nih di dunia loyalty ya. Kenapa digital itu sangat dibutuhkan sekarang, dan bagaimana sih sebenarnya personalisasi itu bermain important role ya di dalam loyalty. Tadi kan Pak Yongki sebenarnya juga sudah menjelaskan, tapi mungkin dari Mbak Linda sendiri bisa elaborate lebih lanjut karena sudah memang orangnya sudah biasa terjun ke lapangan, jadi memang sudah biasa menggunakan teknologi dan digital juga. Jadi mungkin lebih pengen tahu dari perspektifnya Mbak Linda. Oke, jadi kalau kita bicara digital ya, suka atau tidak suka, penetrasi digital di Indonesia itu semakin meningkat. Khususnya di 2 tahun terakhir ini kayaknya sejak pandemi, one of the bright side dari pandemi lah ya, dari cerita-cerita yang sedihnya nih, the bright side-nya actually penetrasi digital di Indonesia itu benar-benar meningkat gitu secara eksponensial. Hampir semua orang melek digital lah, all over Indonesia. Karena pada akhirnya pun juga kalau kita lihat, ya as simple as kita semua punya Peduli Lindungi, di mana kayaknya semua orang yang punya smartphone udah, kalau zaman dulu saya masih mikirnya QR code itu kayaknya semua nggak punya tuh scanner untuk, dan mereka juga bingung kali how to scan the QR code. Tapi kalau sekarang kita ngelihat bahwa people in cross segment, mau dari segmen manapun, bahkan di area manapun, mereka that simple gitu untuk using the QR code, terus kemudian juga bahkan dari segmen middle to low pun mereka udah sangat digital savvy lah kalau kita lihat, mereka sangat gampang untuk get into digital. Dan itu pun juga termasuk juga across segmen usia. Jadi kalau kita lihat adult yang lebih mature pun mereka udah want to know more gitu, how to get into the digital. That's why kalau kita lihat sebenarnya digital itu bukan option lagi, tapi it's a must. Kenapa looks like important? Karena memang like or dislike itu udah jadi part of our life. Jadi become digital is not an option, but it's a must gitu. Nah kalau bicara tadi kenapa sih personalization itu benar-benar take the important role of CRM? Ya for sure tadi kita bilang bahwa member once mereka register as member, mereka berharap ya, they're hoping untuk di-treat secara spesial. Karena quote and quote sebenarnya kalau kita bicara member tuh looks like VIP, right? Sorry. Jadi kenapa harus personalized? Karena semua orang memang mau di-treat secara spesial.
Dan tentunya untuk stay relevant to them. Karena yang tadi saya bilang, saat ini semua shopper tuh dihadapkan sama beribu-ribu pilihan dari berbagai platform. Termasuk juga distribusi tadi ya, digital, marketplace, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa easily banget lah compare apapun, mulai dari pricing, promo, product specification, easily dengan one touch button mereka bisa compare. Apa yang harus di-build? Tentunya value. Value apa? To know them more. Once kita ngerasa kenal dengan mereka dan mereka merasa ada emotional bonding, di mana value kita di mata mereka tuh udah lebih dari hanya seorang retailer atau sebuah toko yang jualan item atau service ke mereka, I think kita bisa winning their heart. Dan for sure, their share of wallet. Personalisasi for sure, karena tadi, to stay relevant. Untuk stay relevant ke mereka. Jadi personalisasi sebenarnya lebih ke memahami apa yang si customer mau ya. Iya, nah by the way ini kita juga udah dapat pertanyaan dari Aisyah Purnomo, agak sedikit relevan sama apa yang tadi kita barusan bahas, kan ini kita lagi ngebahas what customer need ya, bukan what customer want. Jadi bagaimana caranya kita untuk reach out untuk treat si customer yang membutuhkan ini. Oke, jadi ini sebenarnya role dari Big Data Analytics juga ya. Jadi once kita bisa do the data crunching, data processing, kita juga tahu bahwa finally kita bisa lakukan some kind like predictive model sih. Itu biasanya ada algoritma tertentu lah. Mungkin kalau tim dari Capillary Text mungkin yang mungkin bisa lebih menjelaskan secara lebih teknis lah ya, atau Pak Sasankan nanti, bahwa ada predictive model yang memang bisa dilakukan. Di mana misalnya Bu Ayesa membeli several item di keranjang belanjaannya, dan most likely orang dengan profile kita bisa lakukan look like a model ya, look like model yang serupa atau look like yang kita determine di segmen yang sama dengan Bu Ayesa, most likely mereka akan juga beli item yang sama sebagai complement item. Nah, how to reach out ke mereka tentunya as simple as kita reach out untuk memberikan special offer, depend on ya. Jadi artinya kalau kita ada di certain level, kita mau mereka try new product atau produk tertentu yang kita coba untuk masukkan ke dalam, istilahnya kita mau coba masukin item ini ke dalam keranjang belanjaan mereka ya, karena kita believe most likely you need this gitu, atau most likely you gonna like this gitu. Nah artinya untuk reach out tentunya sifatnya lebih ke offering sih Bu Ayesa, offering, tapi tentunya yang tadi saya bilang offeringnya lebih, I think that most likely you gonna need this gitu, atau you gonna like this gitu. Tapi tentunya kan nggak sembarangan ya, karena once kita offer mereka something yang irrelevant buat mereka, mereka malah akan ngapain di offering ini, saya nggak akan suka gitu. Tapi once kita offering something relevant to them, I think kayak success rate untuk mereka finally engage to that product for sure will be higher. Reach out-nya ya lebih ke offering, Bu Ayesa, depend on masing-masing dari kontak channel yang kita believe saat ini cukup efektif untuk kita gunakan. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Linda atas jawabannya. Sangat menyeluruh sekali. Mudah-mudahan cukup untuk menjawab pertanyaannya dari Ibu Aisyah ya. Next, kita ada pertanyaan untuk Bapak Yongki. Nah, ini dari Bapak Aris Wibowo. Jadi Pak Yongki, untuk reward to upgrade, apakah kira-kira berapa persen profitnya lebih bermanfaat daripada diskon? Ya. Oke. So saya bantu jawab tadi, ada pertanyaan yang buat Linda ya mengenai bagaimana kita reach out. Ya ini pentingnya data. Istilahnya adalah kalau gini ya, kalau if you receive data bahwa ada wanita umur misalnya 25, ini belanjanya bolak-balik, dia belanjanya adalah susu yang 0 sampai 6 bulan. Ya kan? Terus juga minyak telon. Ya, kalau saya lihat ini berarti ini wanita habis ngelahirin kalau buat saya ya. Jadi dia pasti punya needs yang lain. Ya itulah kalau Anda ke Mangga 2 beli kelengkapan bayi itu ada satu halaman, Anda lihat ya needs-nya di sono, ada perlak, ada celana, ada selimut. So Anda bisa langsung tawarin. Ya kan? Ibu Mayang baru melahirkan ya kan? So ini ada kebutuhan listnya dari kami siapkan buat Bu Mayang gitu istilahnya ya kan, special price gitu istilahnya. Jadi ini bukan sesuatu ahli robot kok, ini logika aja
Tapi yang penting punya data. Kalau nggak punya data nggak ketahuan gitu istilahnya, ya kan? Nah, jadi banyak sekali data-data yang kita bisa baca, kita bisa prediksi. Ini orang pasti begini nih. Nah, kita tawarin di sana, gitu. Jadi orang itu sampai bingung. Lah, kok tahu dari mana? Bapak saja nggak tahu saya hamil ngelahirin gitu kan? Kok you tahu gitu istilahnya? Kan? So, istilahnya itu sering terjadi gitu loh. But that's the power of data. Ya, oke. Kedua adalah Pak, rewards ini gini, saya coba coba kasih gambaran ya, diskon ya. Saya udah tanya kemana-mana, begitu ada diskon ya, ada up to 70% ya, ujung-ujungnya maksimal 20.000 gitu ya istilahnya kan. Itu selalu di mana-mana ada. Tapi begitu nggak ada diskon, saya tanya ke retailernya di sana, omsetnya jatuhnya jebloknya luar biasa gitu istilahnya. Jadi ini lama-lama orang Indonesia tuh belanja kalau ada diskon doang, gitu loh. Jadi mesti dikasih diskon terus, mau sampai kapan Bapak Ibu? Gitu istilahnya. Kalau reward itu buat saya beda. Ya, ini reward itu spesial buat certain segmen customer doang gitu ya. So istilahnya saya buat spesial. Duit 20.000 itu ketika saya tahu bahwa dia lagi makan di restoran, tapi saya tahu ini adalah anggota VIP saya reward dia pesen apa? Cuma jus jeruk gitu. Oh enggak, saya kasih upgrade, sebesar 20.000. Nah, ini beda antara diskon sama upgrade isinya ya. Di saya itu adalah emosional. Tapi kalau diskon nggak emosional sama sekali gitu loh. Udah biasa diskon. Kedua adalah mesti ngegugah belanja lagi pakai diskon lagi. Tapi kalau upgrade enggak gitu istilahnya ya. Upgrade itu adalah dia bisa senangnya luar biasa. Kok dia bisa dikasih treatment yang baru ya, reward yang baru. Nah, itu bisa dia langsung pegang handphone, dia foto tuh, kasih tahu ke teman-temannya, ya, yuk kalau makan di sini, ya di sini saya di-upgrade gitu istilahnya. Nah, makanya kenapa beberapa usaha tuh selalu mengupgrade di sana gitu istilahnya. Nah, ini kan ilmu lama juga sebenarnya. Pernah dengar nggak cerita yang soal salesman? Salesman yang bagus itu adalah selalu offering gitu loh, offer delivery gitu loh istilahnya ya. Disuruh deliver 100, dia kasihnya 120 gitu loh. Kalau salesman yang bagus, salesman mobil, ketika dia dibeli mobilnya di sana, itu dia bersihin dulu mobilnya, dia wangiin dulu semuanya, dia anterin, plus waktu dia kasih kunci, dia kasih tiket nonton film terakhir ini yang muncul di bioskop gitu istilahnya, sampai orang yang kaget gitu istilahnya. Itu emosional buat saya gitu istilahnya. Nah, Pak, seberapa daya tarik diskon tuh menarik gitu istilahnya di awal-awal, tetapi you nggak bisa selesai bisnis dengan diskon saja. Trust me gitu istilahnya. You mesti ada di balance dengan segmentasi dan akhirnya mereward di sana, karena yang akan keluar duit banyak itulah 20% top klien Anda, bukan yang 80% gitu istilahnya. Nah, itu Anda mesti keep supaya tetap belanja di tempat Anda, jangan lari ke tempat orang lain, karena itu sumber dana Anda. Ya, sumber gaji Anda semuanya, sumber bonusnya cuma 20, and you have to identify those people. Kalau Anda gagal mengidentify dan keep dia, sorry to say, Anda akan kehilangan bisnis, lama-kelamaan akan bubar bisnisnya. Gitu istilahnya ya. Oke, next, ini kita juga ada pertanyaan lagi untuk Pak Yongki. Jadi dari Ibu Hana, jadi Pak Yongki, bagaimana caranya kita bisa berfokus dengan push offline retail di masa pandemik dengan aturan yang membatasi dan customer yang takut untuk datang? Ini yang mana ya pertanyaannya? Sorry. Ini direct ke aku. Oh, sorry. Oke. Yeah. Apa sekali lagi? Iya, jadi bagaimana caranya kita bisa berfokus dengan push offline retail di masa pandemik dengan adanya aturan dari pemerintah yang membatasi customer dan juga customer-customer yang takut untuk datang. Iya. Kita udah nggak akan pakai nama pandemi lagi ya. Tolong di revise. Ke depan udah nggak ada pandemi, adanya endemi di sini. Oke, semua negara sudah membuka diri, udah nggak ada pandemi, ini endemi semua ya. Omikron ini adalah seperti flu buat mereka, makanya dibuka. Makanya April nanti udah nggak ada karantina juga buat Indonesia di sini. Hampir semua negara. Obat juga semakin canggih, semua seperti itu. Jadi udah nggak akan ada lagi lockdown. Mudah-mudahan ya tentunya di sini. Jadi istilahnya tidak akan ada lockdown. Jadi toko akan dibuka terus. Yang namanya toko grocery kita sudah dari awal bulan Februari sebelum pandemi itu kita sudah minta harus dibuka ya, kecuali di mall. Di mall kan sebenarnya santai-santai, jadi tutup aja dulu. Tapi kalau toko grocery harus tetap buka di sana. Jadi ke depan bukalah toko. Buat saya buka toko sebanyak-banyaknya lah ya, seperti itu. So intinya adalah do it again.
ekspansi karena buat saya simple kok. Toko itu mesti barang itu kalau mau laku mesti ada availability sama visibility. Betul? Ya, kalau cuma angan-angan doang gambar di e-commerce tapi dipesan kagak datang-datang percuma gitu istilahnya. Ya, barang itu harus hadir dan kelihatan, itu akan dibeli. Makanya orang balapan nongkrong di toko-toko di sana gitu istilahnya. Nah, ini yang akan menjadi challenge kita, namanya merchandising, majang barang mesti yang jago semua ya, itu gitu istilahnya. Jadi sekali lagi, makanya tadi saya bilang aktivasi majang doang, kelihatan doang nggak cukup. Kadang-kadang ada SPG-nya, nawarin produk lah, jelasin produknya. Ini, ya, zaman dulu kan begitu. Ya, kita udah lama aja kita nggak jalanin dengan bagus seperti itu. Nah, tapi ke depan akan jalan lagi. Ya, makanya saya encourage, ayo mulai lagi. Makanya kalau di Cina itu dikasih kerja namanya live streaming. Saya sudah kuar-kuar mengenai live streaming, cuma nggak ada yang nangkep di sini gitu istilahnya. Karena orang Indonesia memang nggak mau invest ya masa depan. Kebanyakan dia kepepet, kalau udah kepepet baru gerak gitu istilahnya ya. So istilahnya adalah live streaming. Jadi SPG itu menjelaskan produk satu persatu di Zoom ya, di beberapa platform gitu istilahnya. Jangan diem doang, jangan majang doang gambarnya gitu istilahnya, nggak bisa ya, seperti itu ya. Oke, dari saya itu. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Triaji dulu ya, soalnya kayaknya masih agak related. Jadi dari pemaparan Bapak nih tentang reward atau upgrade, berarti bisa menjadi zong ya Pak? Customer wajib balas atau enggak Pak? Waduh, ini bahasa apa ya, zong? Saya kagak ngerti nih. Saya kolonial kagak ngerti banget nih. Ini mungkin Linda ini yang bisa jawab. Saya kagak ngerti zong itu apa ya? Customer wajib balas atau nggak balas? Apa ya? Kok balas maksudnya apa ya? Zong itu nggak efektif Pak. Zong itu bisa dibilang nggak efektif lah maksudnya. Zong. Tidak efektif reward, itu, Pak. Jadi reward upgrade malah nggak efektif. Gimana caranya? Bisa jadi zong tuh apa ya? Saya juga bingung nih maksudnya Pak Triaji ini lebih ke zong dari sisi kita atau dari zong dari sisi shoppernya nih? Iya. Maksudnya justru reward upgrade itu buat saya jauh lebih rewarding buat saya. Karena Anda lihat tadi, kalau yang loyal spending langsung profitnya naik up to 95%. Gitu loh. Diskon belum tentu dia udah kabur karena udah di training dia di mana ada diskon dia kabur ke sono gitu istilahnya. So istilahnya adalah profit ini langsung. Makanya title-nya adalah profitable di sana. Customer wajib balas atau enggak? Balas apa ya? Lu nggak ngerti saya. Gitu. Oke, mungkin kita bisa next juga sama pertanyaan terakhir untuk Pak Yongki dari Bapak Christian ini lumayan panjang ya. Jadi Pak, saya dari sisi manufaktur juga sedang mengembangi program loyalty dan mengarah ke loyalty ecosystem partnership dengan retailer. Tetapi yang sering terjadi adalah resisten dari partner karena takut datanya kemana-mana meskipun kita sudah siapkan NDA untuk menjaga kerahasiaan data. Bagaimana ya Pak caranya meyakinkan agar partnership loyalty ini bisa berjalan? Ya. Oke, paham. So memang di Indonesia ini adalah perubahan transformasi dari old fashion ke new fashion di sini. Ya, so istilahnya mindset-nya dulu harus dirubah, pengertian dan build trust dulu di sana, gitu istilahnya. Memang, tapi trade loyalty program ini sangat penting juga di sana, ya karena orang akan makanya akan mencoba mengupgrade juga ya trade-nya di sana, gitu loh melalui program-program. Kalau enggak dia jualannya segitu-segitu aja. Gitu. Tapi kalau dikasih insentif, kasih reward, pasti dia akan nancep ke atas, naik ke sana. Nah, tetapi bagaimana Pak untuk bisa rilis data? Nah, itu dia. Makanya memang ini mesti mesti education dulu, sosialisasi dulu semua, benefitnya apa, kerahasiaannya apa. Ya karena di Indonesia memang nomor satu adalah kerahasiaan data. Betul? Pada bubar gitu kan, datanya bocor. Tapi nggak semuanya kok gitu istilahnya. Ya, nah kalau nggak salah ini udah minggu depan ada peraturan data privacy. Ya, ada peraturan data privacy, jadi pemerintah sudah turun tangan untuk mulai menangani ini di sana gitu. Oke, so buktinya buat dari dulu begini, pihaknya Linda gitu ya kerjasama dengan perusahaan kami dulu itu nggak ada masalah data-data bocor gitu. Linda sendiri juga banyak sekali pegang data, gitu selain nggak ada yang bocor, malah menguntungkan customernya, gitu loh. Ya, jadi jangan dianggap semua yang pegang data itu bocor, enggak, belum tentu di sana. Makanya hati-hati saja di sana. Gitu. Kalau udah pegang NDA, ya udah safe mestinya kan ada apa-apa ya Anda tinggal sue aja, gitu istilahnya. Oke, terima kasih ya Pak untuk insight-nya. Mudah-mudahan ini juga membantu menjawab kesusahannya Bapak Christian tentang bagaimana cara menjalankan partnership-nya. Oke, ini teman-teman pada excited banget ya, udah sampai jam segini mau stay
sama kita. Maaf banget loh, jadi kederek hampir 1 jam ya waktunya. Mudah-mudahan infonya juga berguna. Ini ada terakhir nih dari Ibu Deborah untuk Ibu Linda. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir ya yang akan aku ambil untuk hari ini. Oke, berdasarkan pengalaman Ibu Linda nih terhadap membership atau loyalty program, special offer apakah yang paling menarik untuk member dan bagaimana mengubah behavior customer yang suka diskon untuk lebih tertarik dengan loyalty program? Ya, aku langsung jawab ya. Thank you pertanyaannya, Bu Deborah. Jadi kalau special offer yang paling menarik untuk member, sebenarnya again sih Bu, depend on bisnisnya kita sendiri ya. Jadi kalau kita bicara special offer bisa beda-beda dan time by time pun bisa changing. Jadi kita harus ngelihat juga dari sisi kondisinya pada saat itu memang to be honest kayak sekarang nih special offer. Kalau kita bicara karena pada saat lagi ramenya cashback, tapi cashback kan pada dasarnya juga kind like reward yang akan bikin mereka getting back lagi nih Bu Deborah. Nah, jadi kalau saya bilang which one sih yang the best offer yang biasanya lebih diminati itu bisa beda-beda time by time. Kalau saat ini yang memang bahkan kita sendiri sebagai praktisi lagi jalanin memang cashback member sih Bu. Cashback member dan itu memang really works gitu, dan dari sisi kita pun juga kita lihat cashback itu justru kita make them coming back. Jadi in term of business wise juga masih oke. Dan kemudian kalau dari sisi attractiveness, dari sisi shopper pun oke. Itu kalau kondisi saat ini ya Bu. Tapi kalau saya bilang itu terbaik, we cannot say that karena time by time will changing for sure gitu. Preferensi dari shopper ini benar-benar gampang banget berubah Bu. Nah, by the time juga tentunya harus continuously kita evaluate on this. Nah, kemudian kalau bicara bagaimana sih mengubah behavior customer yang suka diskon untuk lebih tertarik ke loyalty program. Kan like challenging Bu, for sure kita juga mengalami hal yang sama. Nah, kalau kita bicara nih, biasanya kita namingnya promo hunter sih Bu. Jadi pada akhirnya kalau promo hunter memang untuk kita coba educate itu susah, tapi by the time kita bisa educate mereka the value kalau become our member tuh bisa misalnya let's say akan dapat benefit yang lebih sustain ya, for sure buat mereka. Tadi kalau kita bicara diskon, tapi kalau kita bicara sebenarnya basic benefit deh yang selalu ada di setiap membership, for sure akan ada poin, which is dengan any kind of cost ratio yang biasanya udah dihitung oleh masing-masing company. Dari situ sebenarnya mereka udah dapat cashback sih, cashback dalam bentuk poin yang memang secara continuous akan terus mereka dapatkan. Kemudian kita akan coba over ke mereka juga any kind of benefit on top of pricing tadi ya Bu, pricing tadi yang memang bisa mereka dapatkan once mereka become our member. Jadi memang bukan proses yang instan untuk educate segmen ini Bu, karena memang specifically bahkan once mereka get into our member pun kita akan coba, biasanya kita akan coba define mereka segmentation-nya sebagai price sensitive segment, which is yang memang khususnya buat segmen tertentu ya Bu. Kalau saya di industri groceries itu udah bisa dibilang kalau untuk low tier segmen ya for sure kita nggak bisa menolak juga bahwa memang ada segmen yang memang mereka sangat price sensitive. Jadi proses educate tetap bisa dijalankan, mengubah dalam waktu instan mungkin nggak Bu, tapi by the time mereka become our member dan mereka terpapar dan merasakan benefit on top of hanya harga yang murah, for sure sih pelan-pelan mereka akan change their mind, terus juga bisa consider another angle to see sih Bu. Gitu aja. Ayang, saya tambahin ya. Ya, boleh Pak. Ya. So sangat precise banget tadi Linda sudah jelaskan. Di Indonesia itu ada target marketingnya, kelas bawah, menengah, atas. Kelas bawah ya selalu carinya diskon Bapak Ibu karena duitnya pas-pasan. Apalagi di masa pandemi. Wow, itu diskon pasti akan menarik. Tetapi nanti ketika ekonomi sudah membaik semua, dia akan naik menjadi kelas menengah, itu lain preferensinya di sana. Gitu loh. Dia maunya yang keren-keren, yang ngegaya sedikit di sana. Gitu istilahnya ya kan, apalagi kelas atas dia nggak perlu diskon, apalagi diskonnya cuma 20.000, nggak tertarik kok gitu istilahnya ya. Dia akan tertarik namanya itu dia upgrade tadi, reward dan macam-macam. Dia carinya yang unik, yang beda, yang orang lain nggak punya gitu istilahnya. Nah makanya sesuai dengan target masing-masing ya maunya apa. Nah, itu makanya kalau nggak punya data nggak bisa reading kita, benar-benar nggak bisa reading. Saya hari ini juga saat ini rada nggak mudah untuk menjelaskan maunya konsumen saat ini bagaimana.
Saya mesti ngadain studi dulu karena ini ada goyang juga di masa pandemi kemarin. Apakah daya belinya sudah meningkat belum? Ya untuk yang kelas menengah bawah ini situ gitu istilahnya kan. Kalau belum meningkat ya masih carinya yang murah-murah seperti itu gitu loh. Nah contohnya gini lah soal minyak goreng sekarang betul. Nah tadi saya baru mengadakan FGD seperti itu gitu istilahnya. Ini minyak goreng nggak ada langka di toko-toko semua kecuali Alfamart betul ya, Lid? Oke, so istilahnya nyari minyak goreng nggak ada gitu kan? Ya, buat kita adalah solusi yang ditawarkan dari teman-teman ini semua kita diskusi adalah satu, pisahin Pak, yang menengah bawah tetap akan nyecer namanya minyak murah. Makanya curah aja difokuskan di sana seperti Malaysia. Kelas bawah belinya curah saja, udah titik ya, harganya murah dan government subsidi udah. Yang lainnya paket branded itu lepas harganya. Kenapa mesti pakai HET? Kelas menengah atas duitnya. Anda bayangkan sebulan belanja berapa bungkus minyak goreng saya tanya coba sebanyak-banyaknya. Paling 4 bungkus ya, naik 5.000 perak satu bungkus berarti sebulan cuma nambah 20.000. Keberatan enggak? Enggak buat saya gitu istilahnya. Ya, so istilahnya jangan ngeganggu kelas yang menengah atas yang branded. Dilepas aja harganya, tetapi government subsidi yang yang curah di sana gitu ya kan, jadi beres gitu karena sekarang kan cuma takut bahwa kelas kelas bawah itu nggak dapat minyak ya disubsidi lah yang bawahnya, kelas menengah atas jangan disubsidi, suruh beli aja yang kayak BBM aja gitu loh, mau beli Pertamax mau beli apa terserah gitu sih. Tapi kelas bawah makainya diesel ya pakailah biosolar yang subsidi di sana. It's very simple gitu mestinya ya. Ya gitu. So istilahnya lihatlah target market Anda gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yongki atas tambahannya. Mudah-mudahan ini juga membantu pemahaman kita semua ya, teman-teman retail semuanya. Oke, terakhir tadi ada yang nanya ini tentang masalah tentang ini ya, sertifikasi capillary. Mungkin dari Sasanka bisa bantu sedikit untuk menjelaskan lebih lanjut. Ya. Untuk sertifikasi CRM. Sure. So let me share my screen. We will be sharing more details to Hipindo members over via Bu Ulan and AP3MI. Just to give you a background, so this certification for CRM and loyalty is basis for only Hipindo and AP3MI members. Minimal brand 5, tapi maksimalnya 10 brand. 2 orang per brand ini is allowed. It can be from marketing atau IT, semua juga. Dan ini program startnya date tidak fix, tapi Maret is what is being aimed for. It is a 1-month program, 1 bulan timeline. Jadi 10 jam training CRM dan loyalty dari Capillary Tech platform, which is live. Then you can use this platform for one project from your brand, which will be used as a certification material, which means you have to show the impact, which all Pak Yongki and Bu Linda mentioned about personalization or trying out segmentation, machine learning, artificial intelligence. Any one project you can use for the platform and you can get certified. During the certification, it will be also supported by Hipindo and AP3MI, which means you can then go ahead and get a discounted price from Capillary Tech for your loyalty and CRM. So you can reach out to Bu Ulan for Hipindo members, and you have your AP3MI email address, Bu Swati, all this email address. You can reach them out. They already have Capillary Tech details. If you want to non-Hipindo or non-AP3MI members, if you want to reach out, you can reach out to me directly. Here's my email address and handphone number. You can reach out to me for any questions that you have.
and we'll be more than happy to get on a discussion and understand and guide you for this particular platform. Mudah-mudahan penjelasannya untuk Bapak Sambodo udah clear ya. Jadi nanti bisa reach out masing-masing representatif. Kalau untuk Hapindo Ibu Wulan, kalau misalnya AP3MI bisa langsung email ke ap3mi@associate.com. Oke, atau bisa reach out ke Sasanka juga. Tadi detail Sasanka, email dan HP-nya juga udah kita share dalam chat box. Yep. I think you can stop sharing your screen. Okay, thank you Sasanka for helping explaining further about this. Jadi dari kita itu aja sesi kita kali ini. Terima kasih banget udah stay pakai additional 1 jam untuk stay dengan kita dan belajar tentang loyalty. Mudah-mudahan yang kita sudah bahas hari ini yang dibahas oleh Pak Yongki dan Ibu Linda bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya, mudah-mudahan. Kalau gitu dari aku, Mayang Ramadhani sebagai moderator, undur diri. Kalau misalnya memang ada pertanyaan lebih lanjut mengenai program atau mungkin mau nanya-nanya tentang Kepleri, bisa kontak langsung ke Sasanka. Terima kasih semua atas waktunya.